Hai, senang sekali kita jumpa lagi. Thank you very much. Anda sudah luangkan waktu untuk mampir di James Gu YouTube channel, mau nonton Kata James. Sesungguhnya saya harap Kata James selama ini bermanfaat buat Anda, menginspirasi Anda, men-trigger ide-ide kepada Anda, dan juga Anda sudah gunakan episod-episod Kata James untuk di-share kepada teman-teman Anda supaya mereka juga bisa dapat ide, bisa dapat inspirasi, ya, karena sesungguhnya itu tujuan dari Kata James, supaya kita bisa share hal-hal yang positif kepada sebanyak mungkin orang, ya. Nah, Anda pasti bertanya-tanya kan, tumben hari ini kok si James pakai kacamata Ray-Ban kayak ginian, ya, ungu lagi warnanya, rada norak kan, ya. Nah, saya pakai kacamata ini karena berapa hari yang lalu saya dengar teman saya cerita, ya, gara-gara kacamata seperti ini 4 teman yang biasanya akur bisa bertengkar loh. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi? Di episod kali ini saya akan jelaskan kepada Anda, dan saya yakin setelah Anda dengar cerita ini, pasti Anda dapat insight yang berharga buat Anda. Okey? Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingatkan Anda, silakan kalau Anda belum subscribe YouTube channel saya, silakan klik subscribe sekarang dan juga klik notification. Okey, ya, lakukan sekarang, dan setelah itu segera kita lanjut ke Kata James episod kali ini tentang kacamata ini. Ada apa dengan kacamata ini? Ya, 4 teman. Satu teman bilang, kok hari ini cuacanya aneh ya? Kok kelihatannya agak ungu-ungu sedikit ya? Kenapa ya? Ada apa sih dengan cuaca hari ini? Nah, 3 temannya pula bilang, kamu ngaco. Kamu ngaco. Cuacanya cerah kok. Cuacanya cerah. Dia bilang, enggak seperti biasa, ini agak ungu-ungu sedikit. Kamu kok bisa bilang hari ini cuacanya cerah? Nah, karena ternyata teman kedua pakai kacamata ini. Dan karena dia pakai kacamata warna kuning-kuning, jadi dia lihat semua warna kuning, cerah banget cuacanya. Jadi maka dia ngotot bahwa cuaca ini cerah. Nggak mungkin cuaca ungu-ungu, ngaco lo. Hari ini saya lihat dengan mata sendiri, cuacanya cerah kok. Ya, jadi ini pula ngotot cuaca cerah. Teman ketiga pula bilang, kalian gimana sih? Sebentar lagi udah mau hujan nih. Udah mau hujan lebat ini, ya. Justru cepat-cepat bubar. Satu bilang, kok bubar? Cuaca begitu cerah, kok bisa bilang mau hujan? Aneh ya kamu ya. Ya. Satu pula bilang, jangan aneh-aneh lah. Ya. Hari ini cuacanya biasa-biasa aja kok. Seperti biasa, kok kalian ini aneh ya? Nah, saya yakin Anda mengerti cerita ini kan ya. Mau cuaca kelihatan ungu, cerah, gelap, biasa, tergantung dari kacamata yang dia pakai kan. Nah, saya mau tanya, yang bilang ungu itu salah atau betul? Nggak salah sih, karena sesungguh-sungguhnya dia lihat ungu kan ya. Yang bilang cerah, betul atau salah? Betul juga sih, karena yang dia lihat dengan mata sendiri cerah kok. Yang lihat gelap dan mau hujan itu betul atau salah? Betul juga sih, karena dia lihat dari matanya gelap kok. Jadi, ya, jawabannya adalah tergantung kacamatanya kan. Kalau kacamatanya terang, semua terang. Kalau kacamatanya gelap, semua gelap. Betul ya? Pernah kan Anda bawa mobil? Ya, Anda bawa mobil dan Anda lihat kok cuacanya gelap ya hari ini ya, sore ini ya. Dan Anda lupa bahwa mobil Anda ada kaca film kan? Begitu Anda turunkan kacanya, masih terang. Betul kan? Betul kan? Nah, karena kita lupa. Saking terbiasa bawa mobilnya, sampai kita lupa ada kaca filmnya. Betul kan? Nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak bertengkar? Supaya bisa akur. Maka sadar bahwa setiap orang sedang pakai kacamata yang berbeda. Walaupun kita lihat satu situasi yang sama, tetapi cara kita memandang situasi yang sama itu pasti berbeda. Ada orang lihat satu situasi itu, dia bilang peluang. Ada orang lihat satu situasi yang sama, dia bilang ancaman.
Satu orang pula lihat situasi yang sama, dia bilang, nggak ada urusan sama saya, malas. Betul kan? Yes. Jadi, hal yang sama itu bisa menimbulkan respons yang berbeda, reaksi yang berbeda, emosi yang berbeda, sesuai dengan kacamata yang kita pakai. Dan suka atau tidak suka, setiap orang pakai kacamata yang berbeda. Nah, cuma kalau kita pakai kacamata yang ginian, langsung ketahuan, kamu pastilah, ya kamu pasti lihat gelap, karena yang kamu pakai kacamata gelap. Kalau ini, pastilah terang, karena yang kamu pakai kacamata terang. Okay? Tetapi dalam dunia nyata, Anda nggak bisa lihat saya pakai kacamata apa. Karena kacamata yang saya pakai bukan kacamata fisik, betul? Tapi kacamata persepsi kan? Nah, kacamata persepsi ini terbentuk oleh segala peristiwa dalam kehidupan kita kan? Misalnya, cara kita dibesarkan oleh orang tua kita. Kalau kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang, otomatis kacamata kita, dunia ini indah. Tapi kalau kita dari kecil dibilang bego, digebuk, dipukul, otomatis kita lihat dunia ini kejam. Betul kan? Ya, kalau kita dari dulu nggak pernah ditipu orang, kita percaya orang kan? Tapi kalau dari dulu selalu dipinjam duit nggak dikembaliin, ditipu orang, buka usaha kabur dengan uang kita dan sebagainya, kita akan menilai orang-orang rata-rata nggak bisa dipercaya kan? Betul? Ya. Nah, kalau dari dulu kita diajar oleh guru-guru yang kurang kompeten sehingga belajar itu bikin sulit banget. Otomatis kita bilang, wah belajar itu sulit banget deh, saya nggak cocok belajar. Betul ya? Tapi kalau dari dulu kita diajarkan oleh guru yang kompeten, guru yang keren, guru yang membangun, guru yang kasih semangat, kita otomatis nikmati belajar, betul? Hobi baca, betul? Ya, nah kalau kita kecil di lingkungannya satu buku pun nggak ada di rumah kita, dibandingkan dengan orang yang besar dengan rumah yang dari kiri sampai kanan rak bukunya sampai ke plafon. Otomatis minat belajarnya berbeda dong, hobi bacanya berbeda dong, menghargai buku itu berbeda, betul kan? Ya, jadi problemnya adalah Anda sama istri Anda, Anda sama suami Anda dibesarkan di lingkungan yang berbeda, oleh orang tua yang berbeda, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, sekarang udah jadi satu, harus nyatu. Gimana cara nyatunya? Dia lihatnya ungu, Anda lihatnya kuning. Ayo, oke. Nah, Anda sudah usia 50. Anak Anda usia 17. Dari mana kacamatanya bisa sama? Ayo. Walaupun tinggal dan besar di rumah yang sama. Tetapi Anda dibesarkan dengan kondisi yang berbeda. Anak Anda dibesarkan dengan kondisi yang berbeda. Anda dibesarkan, mungkin televisi pun nggak ada di rumah. Dia dibesarkan dengan pegang gadget. Gimana bisa sama? Ayo. Oke? Cara pandang Anda dan atasan Anda aja udah beda. Cara pandang Anda dengan pemilik usaha udah beda. Pemilik usaha kejar profit. Pemilik usaha kejar ekspansi. Pemilik usaha memastikan bahwa perusahaan ini harus eksis, harus profitable, supaya karyawan-karyawan bisa dikerjakan. Tetapi kita nggak pikir sebesar itu. Mungkin sebagai karyawan kita pikir yang penting saya ada pekerjaan, dapat penghasilan, cukup untuk biaya bulanan. Betul kan? Bagaimana bisa sama? Nah, karena cara pandangnya berbeda. Otomatis responsnya berbeda. Otomatis reaksinya berbeda. Satu-satunya cara untuk bisa menyatukan, menyamakan cara pandang adalah sadar bahwa kacamatanya berbeda, terima kenyataan bahwa kacamatanya berbeda, dan hanya ada dua skenario. Dia pakai kacamata kuning, Anda pinjam kacamata kuningnya dan Anda pakai supaya Anda mengerti sudut pandang dia. Atau Anda suruh dia lepas kacamata kuning sesaat dan Anda kasih dia kacamata ungu, supaya dia bisa lihat dari sudut pandang Anda. Selama Anda belum bisa lihat dari sudut pandang dia dan dia belum bisa lihat dari sudut pandang Anda, pasti
pasti Anda sama pasangan, Anda sama anak, Anda sama karyawan, Anda sama orang tua, Anda sama bos, Anda sama tetangga, pasti nggak cocok. Jadi sekali lagi, apa saja yang bisa mempengaruhi sudut pandang seseorang? Oke, satu, cara dia dibesarkan oleh orang tua. Kedua, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh orang tua. Tiga, contoh-contoh yang dia lihat dari orang tuanya dan sekitarnya. In other words, pengalamannya dalam upbringingnya. Dia dibesarkan dengan lingkungan ajaran seperti apa. Keempat, pengalaman-pengalaman pribadi. Apakah secara umum ya dari besar sampai dewasa yang dia alami adalah hal-hal yang positif sehingga cara dia pandang dunia secara umum positif. Atau dari kecil sampai besar, pengalaman dia itu lebih banyak pengalaman pahit, pengalaman kecewa, pengalaman pedih. Dan kalau demikian, otomatis secara umum cara pandang dunianya akan lebih suram, betul? Oke, ya. Jadi ini semua menentukan. Dan jangan lupa, pendidikan seseorang juga. Bukan berarti orang yang tidak sekolah tinggi itu sudut pandangnya jelek atau apa, bukan. Tetapi karena kadang-kadang karena pendidikannya itu berdampak kepada dia untuk cari informasi. Pengetahuannya mungkin terbatas, hanya segini aja. Sedangkan orang yang hobi baca, senang cari tahu, wawasannya jadi luas, betul? Jadi orang yang wawasan luas dan orang yang wawasan sempit, bagaimana sih bisa lihat situasi yang sama? Betul kan ya? Jadi ini semua mempengaruhi sudut pandang seseorang. Dan saya jamin kepada Anda, dua orang itu nggak bakalan punya sudut pandang yang sama. Karena dalam 5 hal ini udah beda semua. Oke? Itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa akur atau beda pendapat dengan orang. Karena berdasarkan itu. Jadi ingat ya, agar supaya bisa akur dan cocok, antara Anda pakai kacamatanya dia, atau dia diajak pakai kacamatanya Anda. Nah, begitu kita pakai kacamatanya dia, pasti kita akan bilang, oh ternyata begini loh. Pantesan tadi kamu bilang begini. Pantesan kamu tadi reaksi begini. Karena yang kamu lihat begini loh ya. Oh, sekarang saya mengerti. Tuh kan? Sekarang saya mengerti. Dan sebaliknya, kalau dia pakai kacamatanya Anda, dia akan bilang, oh, ternyata begini loh ya. Beda ya, beda ya. Pantesan kamu begitu. Tuh. Nah, keinginan, kerelaan untuk pakai kacamata orang lain, itu namanya berempati. Itu namanya berempati. Nah, kalau Anda sebagai orang sales, ketemu seorang calon pelanggan, Anda lihat peristiwa itu dari kacamata Anda, yang mati-matian harus jualan untuk capai target, atau Anda lihat dari kacamata si pelanggan, saya nggak terlalu butuh sih. Kalau saya beli sekarang, jangan-jangan nanti ada model yang lebih bagus. Jangan-jangan nanti ada harga lebih murah. Nanti ditertawain orang. Nah, Anda ngotot dari kacamata Anda atau kacamata dia? Selama Anda ngotot dari kacamata Anda dan tidak dari kacamatanya dia, semua penjelasan Anda nggak masuk akal buat dia. Betul kan? Dan banyak orang sales jualan dengan kacamata sendiri. Buset dah. Oke ya? Nah, sudah dapat insight-nya? Next. Belum selesai. Cara Anda memandang dunia, ini peluang. Oh, ini bagus. Yuk, bisa maju. Saya yakin saya bisa sukses. Atau cara Anda memandang dunia dan masa depan Anda suram. Tergantung kacamata yang Anda pakai. Kalau kacamata yang Anda pakai selama ini, kacamata yang gelap, otomatis yang Anda lihat itu suram kan? Dan bisa jadi Anda sudah pakai kacamata ini, saking lamanya Anda tidak sadar loh. Yang buat Anda lihat suram itu karena kacamatanya gelap. Sama seperti Anda nyetir mobil, dan mobil Anda sudah ada kaca film, dan kaca filmnya yang gelap.
Saking sering Anda nyetir mobilnya, Anda lupa loh. Anda lihat kok gelap ya hari ini ya. Kok gelap ya, kayaknya mau hujan ya. Anda lupa bahwa kaca filmnya gelap. Begitu Anda turunkan kaca baru, iya ya terang ya. Nah, kadang-kadang cara kita memandang dunia ini, cara kita memandang pekerjaan, bisnis, peluang, kayaknya tidak terlalu cerah. Bisa jadi kacamata yang Anda pakai selama ini, saking lamanya sampai Anda tidak sadar, sampai Anda lupa, adalah kacamata gelap. Anda tinggal perlu ganti kacamata. Anda tinggal perlu, coba bayangkan ya, saya pakai kacamata yang ini, gelap betul. Semua yang saya lihat gelap. Sudah mau hujan, jangan keluar. Jangan keluar, udah mau hujan. Begitu saya lepas, terang banget ya, sepedaan yuk. See, kalau gelap, saya tidak mau keluar. Saya cari aman. Tapi kalau terang, yuk let's move forward. Jangan-jangan kacamata Anda yang mestinya begini, Anda kacamata ini. Ayo, ganti kacamata Anda. Lihat dunia dengan sudut pandang yang lebih positif, dengan sudut pandang yang cerah. Bagaimana kita bisa pindah dari ini ke ini dengan seperti tadi, sadar bahwa yang buat kita lihat sesuatu bukan apa-apa, hanya dengan kacamata. Sadar bahwa kacamatanya yang bermasalah. Dan kedua, keinginan, keberanian untuk ganti kacamata dan siap lihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Ayo, you get the insight? You get the insight? What are you going to do about it? What are you going to do about kacamata yang berbeda antara Anda dan anggota keluarga, Anda dan atasan, Anda dan bawahan, Anda dan orang tua? Banyak loh, anak sama orang tua nggak cocok hanya gara-gara kacamata yang berbeda. Betul? Ya. Dan apa yang mau Anda lakukan buat diri sendiri supaya cara Anda memandang dunia kembali positif. Oke? So, teman-teman, moga-moga tips kata James kali ini bermanfaat buat Anda, men-trigger sesuatu, but this is just idea, this is just inspiration. It comes to nothing if you don't take action. Okay? So after today, sit down, think about it. Dalam hal apa Anda siap ganti kacamata? Saya yakin hari esok Anda pasti lebih cerah seperti kacamata ini. Okay? Jika Anda suka kata James kali ini, silakan klik like dan silakan Anda ketik comments. Apapun yang Anda mau komen, silakan. Saya suka sekali baca komen-komen dari teman-teman dan saya pasti reply komen Anda. Dan jika Anda rasa ini akan bermanfaat buat banyak orang, silakan share link ini kepada sebanyak mungkin orang di sekitar Anda. Karena dalam kondisi yang paksa banyak orang lihat dengan kacamata gelap ini, mana tahu dengan tips ini mereka siap ganti kacamata. Dan malah pandemik ini bisa jadi peluang buat mereka semua. Okay? So, until the next time we meet again, take care, stay healthy, God bless you, I'll see you again.